Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Ketua IGI Kabupaten Lahat. Perkenalkan, nama Retiandi. Alhamdulillah sudah hampir 4 tahun menjabat sebagai Ketua IGI Kabupaten Lahat. Salam kenal tentunya kepada Bapak Ibu para peserta diklat daring pembelajaran atau media pembelajaran dengan menggunakan Canva ya, atau Canva. Bapak Ibu yang saya hormati, para panitia, pertama saya ucapkan selamat kepada seluruh Bapak Ibu yang sudah menjadi peserta dalam diklat daring kali ini. Kemudian saya juga ingin berpesan kepada kita semua, mari kita mengikuti kegiatan ini dengan penuh semangat, dengan penuh antusias, ya, dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh panitia pelaksana. Kemudian saya juga mengajak, karena ini adalah kegiatan daring, maka mari kita tingkatkan kedisiplinan kita agar senantiasa apa yang kita peroleh dapat bermanfaat untuk menunjang tugas-tugas kita. Saya yakin hari ini ya, di masa pandemi ya, COVID-19 atau Corona ini, media pembelajaran sangat dibutuhkan, karena sebagaimana kita ketahui ya, bahwa banyak sebenarnya yang menawarkan media-media yang bisa kita pakai, tapi tentu yang harus menjadi alternatif atau pilihan kita adalah mana media yang pertama dia menarik, ya. Kemudian yang kedua media itu mudah untuk kita gunakan dalam kegiatan kita di proses pembelajaran yang kita lakukan. Ya. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini yang bertepatan dengan bulan November di Hari Guru, kami ingin berkontribusi kepada kita semua, yaitu memberikan diklat daring ya, tentang Canva yang menjadi media pembelajaran bagi kita semua. Itu saja sambutan atau penyampaian dari saya. Selamat mengikuti diklat ya, semoga sukses untuk semuanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari bumi seganti setungguan, Kabupaten Lahat, saya Kennedy Lutfi akan menyampaikan opening dalam rangka workshop online dengan materi membuat media pembelajaran jarak jauh menggunakan Canva. Pelatihan ini diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia IGI Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Mari bergandengan tangan, belajar bersama, dan berbagi dengan materi. Membuat media pembelajaran jarak jauh dengan Canva. Materi dan tugas peserta. Ada 5 materi dengan 3 tugas. Materi pertamanya yaitu membuat akun Canva. Akun ini kata lainnya adalah email. Yang kedua, memahami layar kerja dan navigasi, serta fitur-fitur yang terdapat pada Canva. Kemudian kita masuk ke penugasan yang pertama, yaitu membuat flyer dengan Canva. Kemudian tugas kedua, membuat infografis dengan Canva. Dan tugas ketiga adalah membuat presentasi digital. Presentasinya digital dengan Canva. Bagaimana cara membuat akun Canva? Tentunya kita sudah harus memiliki email terlebih dahulu. Sebaiknya email yang kita pakai adalah Gmail. Sekali lagi saya ulangi, sebaiknya. Artinya boleh menggunakan
akun yang lain. Kalau kita sudah memiliki akun atau email, maka langkah berikutnya adalah membuka browser, dan pada browser itu kita ketik canva.com. Ketika sudah kita ketikkan canva.com, maka kita akan bertemu dengan halaman pertama dari Canva. Apabila kita belum pernah menggunakan Canva, untuk yang belum pernah, maka diharapkan harus mendaftar terlebih dahulu. Caranya adalah nanti klik daftar. Untuk mendaftar, kita bisa menggunakan akun Google. Akun Google ini adalah email dengan ekstensinya adalah Gmail. Kemudian kita bisa juga menggunakan akun Facebook atau langsung ke email yang kita miliki. Silakan dipilih salah satu cara untuk mendaftar ini. Kemudian langkah berikutnya, ketika kita sudah memilih salah satu cara mendaftar ini, jangan lupa di password. Pada password ini biasanya terjadi kekeliruan peserta karena lupa. Begitu kita sudah boleh masuk, dinyatakan data kita valid, maka Canva sudah bisa digunakan. Adapun pendaftaran ini hanya dilakukan satu kali saja. Untuk langkah-langkah berikutnya tidak perlu dilakukan pendaftaran lagi. Bagaimana cara membuat akun dari Canva tersebut? Bisa dilihat pada link YouTube di bawah ini. Jika kesulitan, maka dalam presentasi ini sudah disiapkan video tutorial cara membuat akun Canva. Mari kita coba sama-sama lihat cara membuat akun Canva sepintas. Membuat akun Canva. Jadi dengan membuka link tadi, maka akan dijumpai tutorial membuat akun Canva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut, yaitu materi yang kedua tentang memahami layar kerja dan navigasi serta fitur-fitur pada Canva. Apa saja fitur-fitur yang terdapat pada Canva? Fitur-fitur yang terdapat pada Canva itu antara lain pada bagian atas sekali. Ini adalah tampilan awal Canva, ya, tampilan awal Canva. Ini adalah menu-menu utama dari Canva. Sedangkan yang di sebelah kiri yang berjajar ke bawah ini adalah submenu dari menu-menu yang ada di atas. Misal beranda, maka submenu dari beranda ini adalah direkomendasikan semua desain Anda dibagikan dengan Anda dan seterusnya. Begitu juga ketika kita klik template, maka kita akan berhadapan dan bertemu dengan beberapa macam submenu lainnya. Silakan nanti dilihat tutorialnya secara lengkap tentang menu-menu serta fitur-fitur yang ada pada Canva ini. Pada bagian sebelah kanan ada beberapa pilihan. Yang pertama tanda tanya, ini adalah untuk kita meminta pertolongan pada akun resminya kepada pembuat Canva. Kemudian ada gambar roda gigi. Yang ini adalah pengaturan. Banyak sekali pengaturan-pengaturan yang bisa kita lakukan ketika kita sudah mengklik pengaturan ini. Satu di antaranya pengaturan itu adalah mengubah bahasa dari satu bahasa ke bahasa yang lain. Misalnya kita jadikan dalam bahasa Indonesia seperti layar Canva yang nampak di laptop ini. Kemudian langkah berikutnya adalah ketika mau pertama kali membuat sebuah desain atau membuat produk dengan Canva, maka klik buat desain.
Jika kita klik ini nanti akan banyak sekali pilihan-pilihan. Dan yang terakhir ini adalah logo dari akun kita pada Canva. Boleh kita menggunakan foto. Kalau kita tidak menggunakan foto, maka biasanya adalah inisial dari nama kita yang muncul. Kemudian, ini adalah langkah-langkah ketika kita mau mempelajari navigasi dan layar-layar dari fitur-fitur yang terdapat pada Canva. Sama halnya dengan membuat akun tadi, kita buka Google Chrome, kemudian kita ketik canva.com pada pencarian, sehingga nanti akan muncul navigasi sebelumnya tadi. Untuk lebih jelas bagaimana petunjuk pemanfaatan fitur-fitur ini dapat dilihat pada link YouTube yang sudah disiapkan. Atau bisa juga melihat pada video halaman berikut ini. Ini adalah videonya pengenalan dari fitur-fitur Canva. Coba kita lihat sepintas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini saya akan berbagi tentang pengenalan fitur-fitur yang terdapat pada fitur-fitur pada Canva. Untuk lebih jelasnya silakan dibuka video ini dari awal sampai akhir, jangan sampai di skip karena takutnya nanti ada beberapa informasi penting yang tertinggal. Kita lanjut untuk berikutnya, yaitu tugas. Kalau tadi materi sudah, yaitu membuat akun dan memahami layar kerja serta fitur pada Canva, maka tugas dari peserta yang pertama adalah membuat player. Caranya pertama sekali kita buka Google Chrome, kemudian kita lanjutkan pencarian dengan menggunakan pencarian canva.com. Kenapa selalu menggunakan canva.com? Karena Canva berbasis online, jadi tidak bisa digunakan ketika tidak terhubung ke internet. Kemudian kita klik buat desain yang tadi sudah disampaikan, baru kita lakukan pencarian. Karena player yang mau kita buat, berarti kita cari poster. Karena player tidak dijumpai pada Canva, tulisan player. Yang ada poster. Pengertiannya sama. Cuman penggunaannya yang berbeda. Ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama dengan men-scroll ke bawah, mencari kata poster, dan kemudian nanti diklik. Atau cara kedua, langsung pada pencarian kita ketik poster. Jika kita melakukan cara yang kedua ini, yaitu langsung mengetik poster, maka langsung kita diarahkan ke template-template poster. Jika ditemui template-template poster itu, silakan dicari dan di-scroll untuk memilih salah satunya yang akan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan kita. Pada player yang harus ada itu antara lain adalah logo, judul, nama, alamat, atau barcode yang itu persyaratan-persyaratan utama ketika kita membuat player. Untuk lebih jelas bagaimana cara membuat player dengan Canva adalah bisa dilihat pada link tutorial pada YouTube ini. Adapun videonya dari link ini adalah tutorial membuat player dengan Canva. Silakan disimak dan disaksikan sampai tuntas sehingga tidak mengalami kesulitan membuat player ini. Ini adalah tugas yang pertama. Hanya membuat player saja. Kita lanjut ke berikutnya. Yaitu tugas kedua, membuat infografis. Infografis ini berguna untuk membuat materi yang tadinya rumit dan membutuhkan halaman yang banyak
menjadi simpel dan mudah serta menarik. Misal semula materinya ada 3 atau 4 halaman, maka dengan infografis bisa diringkas menjadi 1 halaman saja. Cara membuatnya, selalu kita awali dengan Google Chrome, kemudian pada situs pencarian diketik canva.com. Jadi ketika mau membuka apapun itu, selalu diawali dengan membuka Google Chrome dan mengetik canva.com pada pencarian. Maka selanjutnya adalah yang ketiga, membuat desain dan cari infografis. Atau pakai cara yang kedua, mengetik infografis pada pencarian. Jika sudah masuk kepada menu infografis, kita tinggal mencari dan memilih template-template yang sudah disiapkan, atau bisa juga membuat template sendiri. Untuk lebih jelas, silakan ditonton tutorialnya pada link YouTube ini. Atau sudah disiapkan videonya pada materi ini, silakan boleh langsung dibuka di sini atau melalui link YouTube tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana cara membuat infografis. Cara membuat infografis dengan Canva. Kemudian yang ketiga, tugas yang ketiga adalah membuat presentasi digital dengan Canva. Tentunya presentasi adalah bukan sesuatu yang asing, tetapi yang digital kita jarang menemukannya. Beda presentasi biasa dan digital. Kalau digital, presentasinya melalui link sehingga tidak membebani perangkat kita, baik laptop, HP, ataupun tab. Caranya sama dengan tugas 1 dan 2, selalu diawali dengan Google Chrome, kemudian mengetik canva.com pada pencarian, klik desain, buat desain, cari presentasi atau langsung mengetik presentasi. Jika sudah masuk, maka tinggal memilih template. Template yang kita pilih, kemudian kita modifikasi sesuai kebutuhan. Petunjuk lengkapnya ada pada link yang nampak pada layar. Jika kita lihat videonya, adalah ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini kita akan sharing tentang membuat presentasi digital. Presentasi digital menggunakan Canva. Dengan menggunakan dari tugas 1, 2, dan 3, tentu yang akan kita tanyakan dalam benak kita adalah bagaimana cara mengumpulkan tugas tersebut. Caranya sangat mudah sekali. Cukup masing-masing tugas, baik tugas 1, tugas 2, dan tugas 3, semuanya template sudah disiapkan. Jadi tinggal dimasukkan saja ke dalam template, dan template-nya dibuat dalam format file Word, sehingga peserta bisa memasukkan tugasnya ke dalam template. Kalau sudah, nanti dikonversi saja menjadi file PDF. Untuk mengkonversi dari Word menjadi PDF, caranya sangatlah mudah, hanya dengan men-save as saja. Simpan sebagai. Kemudian cari ke bagian ke bawah yang namanya PDF. Tidak perlu menggunakan aplikasi dari pihak ketiga. Jadi masing-masing tugas 1 1 file, tugas 2 1 file, dan tugas 3
satu file. Jadi kurang lebih ada 3 file yang dikumpulkan dengan 3 buah tugas. File yang sudah dibuat PDF itu dikirim di kelas Google Classroom supaya bisa dilakukan pemeriksaan oleh narasumber dan panitia. Nah, bagaimana jika ada kekeliruan ketika postingan kita berupa tugas yang dikirim ke Google Classroom ada kekeliruan, maka silakan langsung diperbaiki kesalahan tersebut. Cara memperbaikinya supaya lebih mudah, hapus file yang lama di Google Classroom, masukkan file yang baru yang sudah diperbaiki dengan cara mengirim ulang. Tetapi perlu diingat bahwa batas pengiriman tugas berakhir pada tanggal 14 November 2020 pada pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi diingat tugas dikumpul sebelum tenggat waktu berakhir. Demikian tentang petunjuk dan cara-cara serta teknis pelatihan pembuatan media pembelajaran jarak jauh dengan Canva yang diselenggarakan oleh Ikatan Guru Indonesia Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu meninggalkan tanda persahabatan kita, yaitu dengan mengklik like, subscribe, dan komen pada semua video yang sudah ditonton. Selamat belajar dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.